sempat lihat Master Chen. Sang legenda. Dialah sang legenda. Legenda ini kisahnya luar biasa. Membeli barang murah yang dibilang sampah oleh ahli. Ternyata barang antik bernilai tinggi. Sekarang sudah mewariskan aset triliunan untuk anaknya. Hormat pada sang legenda. Aduh, minggir semua. Kakek buru-buru ke TK. Jemput cucu. Minggir sana. Antarkan sang legenda. Dasar lelaki tak berguna. Gaji cuma beberapa juta sebulan. Makan saja susah. Keluarga miskin. Apa aku harus minta utangan ke orang tua? Sayang. Kasih kesempatan lagi. Sekali saja. Aku akan berusaha. Sayang. Kau pikir aku mau percaya omong kosongmu? Bertahun-tahun berusaha, tapi tetap melarat. Nak, bangun dulu. Kalau bertengkar, jangan sampai main tangan. Seperti kata pepatah. Gua hajar kau ya. Di sini bikin tempat. Orang tua macam kau. Sudah. Setiap hari ribet. Tidak pantas. Kau teriak-teriak apa? Aku belum ngomong ke kau. Setiap hari main, barang rongsokan tak berharga. Bikin gemas. Aduh, koleksi keramik ruku. Ini bernilai 5 juta. Mon kukini, kakek simpan puluhan tahun. Lebih berharga dari nyawa. Kok kau hancurkan? Sayang. Ini Azil Jerry Peyaya. Diam. Kau tahu nilainya? 5 juta. 5 juta. Kakek, apaku serius? Ini dari era Kaisar Renzong. 5 juta ini masih perkiraan minimum. Sudah hancur begitu. Sayang sekali. Sayang. Lihat ulah. Kau selalu mimpi kaya. Kini semuanya 5 juta. Hilang. Mau bohong lagi? Jen miskin turun temuran. Mana mungkin punya? Antik wujuda. Mimpi kali. Kau pikir aku percaya? Minggir. Katanya barang rongsok. Bernilai 5 juta. Sekarang kuhancurkan. Biar kulihat nilai 5 jutanya. Kau mau mati? Kalau sampai tewas, harus bayar penguburan. Silent. Barang-barang ini, warisan antakan aku. Nilai mereka, kau takkan percaya. Aku rela taruhkan nyawa tua ini. Tetap takkan kuizinkan kalian menyentuhnya. Bodoh. Hidup miskin seumur hidup. Otaknya sudah tidak waras. Barang rongsokan, malah dikira berharga. Selamat datang pemirsa, para kolektor, di acara penilaian barang antik ini. Orang di TV ini. Bukan master barang antik, mirip Master Chen Wensheng, Master Tang Song. Kau kan bilang terus-terusan, barang ini sangat berharga, baiklah, sekarang bawa saja, minta dia nilai langsung. Barang milikku ini, asli dan berharga, tak peduli siapa yang nilai. Baik, ini katamu sendiri, ayo pergi sekarang, satpam di sana, itu sepupuku. Ayo pergi, NAK, bantu ayah bawa barang. Minggir. Ini siapa? Ya ampun, wah banyak sekali harta. Astaga. Ya Tuhan, mana ada orang bawa barang antik sebanyak ini? Ini pasti palsu. Sudah jelas, lihat pakaian Kimo mereka. Mana mungkin punya harta? Sampa, muka saya, sudah dipermalukan kalian, segera cerai. Kalian pergi tanpa APA, pergi ngemis di jalan, jadi pengemis. Ini semua ayahku yang bersalah. Kumohon, jangan cerai. Ya? Urusanku apa? Hari ini harus cerai. Ya. Jangan cerai. Keluarga kita habiskan uang untuk menikahi Susu. Kalau Susu cerai, kita akan kehilangan segalanya. Bagaimana kalau? Comment ta maaf que Susu dulu? Lihat dirimu, usiamu sudah 20-an. Tak bisakah kau jadi berguna? Ibu, bicaralah. Orang tua, bagaimana kak? Lebih baik kita berhenti. Bagaimana jika mereka betul-betul? Sudah, jangan bicara lagi. Hidup itu tentang harga diri. Tunggu hasil penilaian dulu. Bersikuku saja kap. Nanti saat hasil keluar, aku akan hancurkan semua sampahmu ini. Siapa yang minta penilaian?
Master Tang, ini kan Master Tang. Master Tang datang juga. Leluhur. Apa? Leluhur. Kekek. Silakan menerima. Orang tua yang buruk. Jangan menggelanji saya untuk berlutut. Saya pikir pria tua ini, dia adalah kakek. Aturan industri sebelum Jianbao harus ke kakek berlutut membakar dupa untuk menunjukkan kesalehan. Membuatku takut. Ini potret sepertinya ayah saya. Ini benar-benar seperti. Apa yang kau lakukan? Leluhur Anda, berkat 8 kehidupan, tak satu pun dari orang tua ini. Apa kakek? Berani. Sampai jumpa. Harus bertakwa. Tutup mulutku. Ini dia. Ini nama ayahku. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Apa yang kau katakan? Kekek. Itu ayahmu. Benar, itu ayahku. Aku adalah Li Jingshan. Kekek. Ini benar-benar kakek. Bagus sekali. Melihat kakek yang hidup. Saya beruntung Tang Song. Aku bisa melihat kakek. Di industri nanti. Saya melihat siapa yang berani mempertanyakan otoritas saya. Kakek ada di atas. Tolong beribadah. Dia bukan kakek. Apa maksudmu? Keluarga mereka telah miskin selama beberapa generasi. Orang tua ini, seorang pekerja yang baru saja pensiun. Kehidupan ini dipandang rendah. Bagaimana mungkin dia? Kakek apa? Kau pasti salah. Ini benar. Benar. Nenek moyang misterius. Seperti dewa di dunia antik. Orang tua ini berpakaian biasa. Tidak ada temperamen. Terlihat, aku benar-benar salah. Orang miskin, apa yang bisa saya dapatkan? Tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu palsu. Ini dia. Ini adalah botol Swande. Botol Schwanda. Sulit. Semua ini benar. Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Guru Tang Anda, lihatlah lebih dekat. Apakah tumpukan ini benar atau tidak? Tentu saja itu palsu. Membuatku takut. Aku bilang itu palsu. Bagaimana mungkin seseorang pulang? Ada begitu banyak harta dalam satu kotak. Itu adalah. Palsu. Apa yang kau katakan? Barang-barangku akan palsu. Ini adalah botol tahun Swande. Perkiraan konservatif adalah 50 juta. 50 Juta. Dan ini adalah Gucci dari periode Gojong. 1 miliar. 1 miliar. Ini adalah pot dari periode Kaisar Han Wu. Bernilai 2 miliar. 2 miliar. Orang tua, mari kita pulang. Jangan membuat masalah di sini. Aduh, jangan khawatir. Mengapa Anda mengatakan sesuatu itu palsu? Apakah Anda akan melihat harta? Barang lama, kau bilang aku tidak mengerti Jianbao. Kau tahu siapa aku? Tuanku adalah Chen Wensheng. Aku adalah kakek, murid Li Jingshan. Kau berani mempertanyakan otoritas. Halo, keberanian besar. Chen Wensheng adalah tuan. Sampai jumpa. Imut kecil. Wajah semua dari kalian. Kehilangan itu. Sekarang, aku akan menghancurkan tumpukan ini. Semua hancur. Dadeng. Dia menghancurkan saya. Tidak bisa menghancurkan. Beri aku barang tua ini. Sudah berhenti. Tidak bisa menghancurkan.
Jangan hancurkan. Aku mohon kalian tidak bisa menghancurkan. Ini adalah orang tua saya. Kerja keras seumur hidup. Jangan hancurkan. Aku mohon padamu. Jangan hancurkan. Tumpukan kempang camping menjadi harta. Tidak heran itu seperti ini. Lepaskan. Kau menikah dengan anakku. Keluarga kami tidak pernah memperlakukan Anda. Kau melakukan ini. Bagaimana dengan hati nurani Anda? Apakah kamu tidak sakit? Tidak masalah bagiku. Salahkan kamu karena miskin. Aku tidak bisa menjalani kehidupan yang baik. Menghancurkan saya dengan keras. Istri tidak bisa menghancurkan hal-hal ini. Ayaku lebih penting daripada hidupnya. Istri, jangan hancurkan. Buka. Kalian menghancurkan orang tua saya. Kerja keras seumur hidup. Aku bertarung dengan kalian. Aku bertarung dengan kalian. Istri dan istri. Ibu, Istri. ibu, istri, jangan hancurkan. Ibu mengalami serangan jantung. Jangan khawatir tentang wanita tua itu. Hancurkan aku. Istri, jangan hancurkan. Jangan hancurkan. Aku mohon padamu, jangan membuat masalah lagi. Pria memiliki emas di bawah lutut. Kau bilang berlutut. Kau banggakan aku. Ayah. Ya, aku tidak bisa. Aku tidak kompeten. Jika aku ingin kaya, itu tidak akan terjadi. Hal seperti ini hari ini, ayah. Istri, orang tuaku yang bingung. Hal ini, mereka melakukan kesalahan. Aku meminta mereka untuk meminta maaf. Tahun ini, orang tuaku juga baik padamu. Kau bilang begitu. Tutup mulut. Kalian ayah dan anak, yang tua dan imut, yang leku, hasilkan ribuan sebulan. Bizar, setiap hari memperlakukan sampah ini sebagai harta. Sangat memalukan. Aku sudah melihat banyak orang seperti ini. Bagian bawah kehidupan yang buruk. Ada banyak botol dan kaleng. Jadilah harta. Saya pikir saya bisa menjadi kaya. Sebenarnya tidak ada. Anda tidak menghancurkan tumpukan ini. Apakah lebih penting daripada hidup? Baiklah ya. Baiklah, aku akan menghancurkannya sekarang. Saya melihat. Apa kau sudah mati? Tidak bisa. Jangan hancurkan. Aku akan menghancurkannya. Ini adalah botol Chenghua. Senilai 10 juta na. Apa? 10 juta. APA. Barang senilai 10 juta yen. Kau berani menghancurkannya? Jika ini benar 10 juta yen, aku akan makan sampah ini di tempat. Meski kau anggap ini palsu, tapi kau dan anakku sudah jadi suami istri. Tak ada sedikit pun perasaan? Omong kosong hubungan. Dulu kalau bukan karena kara-kara manisnya yang menipu, aku takkan menikahi si pecundang keluarga miskin. Aku tak sudi memandang. Kau. Si tua bangka. Kau bilang ini 10 juta yen. Tunjukkan mana nilainya. Ini bernilai 100 juta yen. 100 juta? 100 juta. Segitu mahalnya, baiklah. Ayah, apa kau baik-baik saja? Aku baik. Apa yang kalian lakukan? Lilu. Apa yang terjadi? Ini. Apa yang terjadi? Sayang. Aku sudah berlutut padamu. Apa lagi yang kau mau? Diam. Veroni Berninya kau membentakku. Ibu. Susu. Apa kau sadar perbuatanmu? Masih berani ribut denganku. Dengar baik-baik, akan kuras habis anakmu. Aku harus cerai darinya. Cerai saja kalau mau. Masih keras kepala. APA yang kau lakukan. Berhenti. Susu. Ini tak bol dihancurkan. Ini dari dinasti Han Timur. Botol khusus keluarga Kerajaan. Satu-satunya di dunia. Ini barang langka. Hancurkan dan tak akan ada lagi. Puluhan tahun aku menaksir barang. Kalau ini barang langka, masa aku tak tahu? Ini untuk kencing. Pispot biasa. Hari ini, akan kuhancurkan semua. Jangan hancurkan. Selesai. Semua hancur. Siapa lagi orang tua ini? Jangan-jangan mau menipu lagi? Guru, kenapa kau datang?
Gurunya Master Tang. Legenda barang antik. Master Chen Wensheng. Master Chun. Kau yang menghancurkan vas ini? Master Chen saya. Master Chen. Ini, cuma cas-cas bekas tak bernilai. Daza, si imut. Ini barang antik bernilai ratusan juta. Kau hancurkan begitu saja. Ratusan juta? Kau hancurkan begini saja. Ratusan juta? Guru, APA ini benar? 20 tahun saya menaksir barang antik. Mungkin saya salah lihat? Vas bernilai ratusan juta? Lalu pecahannya juga berharga dong? Tidak mungkin. Masa tidak mungkin? Ratusan juta. Ratusan juta lenyap begini saja. Tidak, ini mustahil. Ini pasti tidak benar. Master Chen. Apa Bapak keliru? Orang ini cuma si imut tua. Anaknya juga si imut. Mana mungkin punya barang antik semahal ini? Leluhur suci. Guru, orang tua ini kenapa bersujud ke kakek tua ini? Master Chen, kenapa kau bersujud ke si imut tua ini? Apa Bapak kesal padanya? Daza, si imut tak bermata. Tahukah kau? Dia adalah le. Si imut. Kau hancurkan harta tak ternilai. BR sujudlah. Master Chen, apa artinya ini? Heart attack ternilai? Leluhur suci, hamba bersujud. Ayah, apa yang terjadi? Guru, apa yang terjadi? Sudah, bangunlah. Anda bicara pada saya? Anda benar-benar bicara pada saya? Leluhur suci berbicara pada saya? Hahaha. Kehormatan terbesar. Guru, Anda kenapa sebenarnya? Murid durhaka. Berani menghina leluhur suci. Aku. Hari ini kuhajar kau. Sherfu, 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 Sherfu. Orang tua bangke, apa yang kau lakukan pada Shifuku? Sudah tua begitu, masih tak tahu diri. Cuma bicara dengannya, langsung histeris. Lihat kondisi Master Chen. Kayak kena epilepsi. Pasti Master Chen tersinggung. Jadi begini. Iya betul. Pasti kau bikin Master Chen marah. Istri, ayahku sudah tua, jangan asal tuduh. Diam, masih berani bohong? Orang tua bangke ini bawa barang rongsokan, buat ribut di sini. Sebagai legenda barang antik, pasti tidak tahan lihatnya, makanya sampai kejang-kejang. Master Tang, jangan biarkan dia lolos. Orang tua bangke, kau bikin Shifuku marah. Aku takkan memaafkanmu. Sini orang, tahan orang tua ini. Hei, mau apa kalian? Jangan sentuh ayahku atau aku lawan. Lawan, kau mampu? Nanti kau bangkrut. Istri, kita kan pernah suami istri. Kenapa harus dorong ayah? Ki Juron? Siapa bilang suami istri? Aku mau cerai sekarang. Istri, kau. Jangan panggil aku istri. Jejak aku, brengsek kau. Berhen, andai tahu kau begini. Harusnya dulu aku tidak menyetujui pernikahanmu. Andai dulu tak buta, takkan naik ke sarang penjamas. Kau. Baik, sebagai orang tua. Tak mau bertengkar. Panggil orang tuamu, biar mereka menghajar. Mau hajar siapa? Ayah, ibu. Akhirnya datang juga. Coba nasihati susu. Ya. Pergi. Bau miskin, minggir. Ayah, ibu, kalian datang. Tak apa, aku dan ayahmu dengar, langsung datang. Mereka tak apa-apain kau? Tenang. Para brengsek ini, tak berani ganggu aku. Siakarlah. Mertua. Tepat waktu datangnya. Cepat didik anakmu ini, dia benar-benar. Ayah. Mertua. Apa yang kau lakukan? Orang tua. Anakku mau bagaimana? Bukan urusanmu. Kau tahu, kuhancurkan tubuhmu. Memukulmu kenapa? Sasaran tepat orang tua. Bau miskin melekat. Bau sekali. Putri kami sudah bertahun menikah ke keluarga kalian. Menderita sebanyak apa? Kau tidak bisa hitung sendiri?
Ibu mertua, perkataanmu tidak benar. Dulu kalau bukan karena aku, mungkin kalian bisa seperti sekarang. Sudah, jangan banyak bicara. Suruh anakmu segera tanda tangan. Suraperce rayon. Tidak boleh. Ibu mertua, apa yang kalian lakukan ini? Sebagai orang tua, bagaimana bisa memaksa anak cerai? Jika perceraian ini terjadi, keluarga kita hancur. Diam kau bocah lemah. Siapa mau jadi keluarga mertuamu? Kalian, masak ada keluarga mertua seperti kalian? Kami memang begini. Mau apain kalian? Hari ini, mereka harus bercerai. Apa yang harus ayah lakukan? Ayah, cepat cari. Ayah, aku tidak mau bercerai. Aku. Tidakkah kau punya harga diri? Bisakah? Aku sudah mengerti. Kalian sengaja datang bersiap. Sudah tahu, tanda tanganlah. Dasar miskin. Baik. Mau cerai ya? Boleh, cerai saja. Ayah. Ayah, j'entends si tu jusserais. Kalau cerai, aku bagaimana, ayah? Aku tak bisa kehilangan susu. Dasar kau pikandang. Sudah cerai ya cerai. Aku akan carikan yang baru. Bagaimana bisa aku punya anak pengecut sepertimu? Manusia hidup harus punya harga diri. Seperti pohon butuh kulit. Kau mau seumur hidup. Dahina orang? Ayah. Aku benar-benar tak tega meninggalkan istri. Aku tak bisa hidup tanpanya. Ayah. Kau bikin aku gila. Aku pukul kau. Ayah. Aku benar-benar tak bisa tanpa susu. Ini semua salah sifat penakutku. Aku tidak punya kemampuan. Aku pukul kau sampai. Sudah cukup. Berhenti main Sandawara. Pura-pura jadi APA? Kira kami akan tidak jadi cerai? Jangan mimpi di siang bolong. Dengarkan, hari ini pasti cerai. Sudah, jangan bicara. Cepat tanda tangan. Tidak mau. APA yang kau lakukan. Berikan surat cerai itu. Ayah, aku tak mau cerai. Aku pukul mati pun takkan kutanda. Mereka sudah menghinamu. Kau masih tak mau cerai? Tidakkah kau punya harga diri? Bisa tidak? Bertindaklah seperti pria. Kau ini lima sekali. Takkan kuserai. Pokoknya tidak. Bahkan jika sus, manginaku pentakapa. Kamu benar-benar mau membuatku mati kesal. Aku akan pukul kau sampai mati. Nak, Jangan banyak bicara. Lihatlah kau sudah membuat ayahmu marah sampai seperti apa. Aku mohon jangan lanjutkan lagi. Ayah. Maafkan aku, ayah. Aku benar-benar tak bisa hidup tanpa susu. Sayang. Aku mohon padamu, jangan cerai aku ya. Kalau kau tidak m'en serais concu. Aku pasti akan membuat Hidup bahagia sayang. Kau kira aku masih perkaya? Omong kosongmu? Dulu kalau bukan karena kau rajin dan ambisius, mas kawinnya banyak, sertifikat rumah pakai nama yang bisa hidup mewah bersamamu. Kau kira aku mau menikahimu? Tak disangka setelah bertahun-tahun, makin lama makin menyedihkan. Bahkan anjing pun lebih baik. Benar. Perceraian ini harus terjadi hari ini. Sayangku, cepat tanda tangan. Lalu bawa kedua orang tuamu ini. Pergi tanpa bawa apa. Sayang. Aku mohon jangan cerai aku. Azal kau tidak m'en serais concu. Apa saja, syaratmu akan aku. Sudah cukup, lihatlah wajah menyebalkanmu ini. Persis seperti anjing. Dengan keadaanmu seperti ini, Candace APA kawan takkan aku? Tidak cerai. Bisa saja dibicarakan. Istriku, tolong jangan cerai. Tentu. N.A.K. Camo. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Percayalah padaku. Aku pasti akan memberimu kebahagiaan. Bisa tidak cerai. Tapi ada syaratnya. Asal tidak cerai, katakanlah. Satu syarat, 10 atau 100 pun akan kukabulkan. Pertama, gajimu tiap bulan. Dan pensiun dua orang tua ini harus diserahkan utuh ke aku dan orang tuaku. Apa? Kamu bilang apa? Semuanya diberikan padamu? Lalu kami makan apa? Setiap bulan ini, harus beli obat orang tuaku. Sayang. Kenapa tidak mau? Dua orang tua ini, mereka makan APA bukan urusan kita. Lagi pula, mereka kurangi makan. Lebih cepat mati lebih baik. Benar, gak bisa, langsung cerai. Kalian keterlaluan. Mendingan rampok saja. Keterlaluan. Masih ada yang lebih parah. Kedua, kamu harus mengusir
dua orang tua ini dari rumah. Ini tidak mungkin. Lihatlah dirimu, setiap hari cuma bisa nangis. Dengar baik-baik, putriku yang nikah denganmu. Sudah keberuntungan besar keluarga. Syarat sederhana ini saja tak bisa. Bisa disebut laki-laki? Gak bisa? Langsung cerai. Sekarang juga. Saillant. Aku mohon padamu. Aurais-tu accusé Susa payer mon sarconcu? Mana mungkin kulakukan ini? Tolong ganti syaratnya ya. Aku mohon keringanan. Aku sungkem padamu. Saillant. Tidak ada negosiasi. Sudah lama gira lihat si bodoh ini. Harus diusir dari sini. Berdiri kamu, cerai ya cerai saja. Ya sudah cerai. Tanpa dia, keluarga kita tetap jalan. Nak, mereka benar-benar keterlaluan. Kita tak perlu terima hinaan ini. Walau kita miskin. Tapi harus punya harga diri. Si bodoh, kamu berani berbicara di sini? HEI, anti-camp. Ibu sudah sakit-sakitan. Kalau kamu tampar, dia tak akan kuat menerimanya. Aku belum pukul sampai mati. Sudah termasuk ringan. Sudah tua bangka. Masih saja lemah. Cuma buang-buang makanan. Dasar. Denga ya, mereka berdua. Makan lebih sedikit, mati saja lebih baik. Hemat makanan. Calion Benard, Keter la Luan. Sekarang ada syarat tambahan. Apa? Masih mau tambah syarat? Suruh dua si bodoh ini, pada orang tua, sujud minta maaf. Apa kata? Putriku menikah ke keluarga, sudah menderita begitu banyak. Tidak pantaskah dia minta maaf sambil berlutut? Minta maaf. Kalau tidak, langsung cerai. Cerai saja. Apa katamu? Cubilan. Kita cerai. Perlakukan aku semaumu. Tapi suruh orang tuaku sungkem minta maaf. Ini mustahil. Orang tuaku sudah bekerja keras seumur hidup. Tacan Cubiarcan Siapapin Manguin America. Mulai hari ini, kita sudah putus hubungan. Ayah, ibu. Dulu anakmu ini tidak berbakti, membuat kalian menderita. Anakmu ini sungkem pada kalian. Nak, cepat bangun. Cepat. Ibu. Alasan ibu, tidak mau kalian bercerai. Karena takut kau sedih kehilangan istri. Kini kau bisa berpikir seperti ini. Ibu sangat senang. Bagus. Ini baru anakku Lauli. Anakku akhirnya dewasa. Sekarang saatnya ku beritahu jati diriku. Agar dia mewarisi harta keluarga. NAK. Ayah sebenarnya punya satu hal untuk diberitahukan. Sebenarnya aku... Desar brengsek, siapakah ini? Berani-beraninya menceraikan putriku. Akan kuberi pelajaran. Dasar anak-anak kurang ajar. Berani mengganggu guruku. Cari mati. Aku sudah setuju cerai. Apalagi yang kalian mau? Cerai pun kenapa? Dengar baik-baik. Akan kunyatakan perang denganmu. Ko. Apa-apaan kau? Brengsek seperti anjing. Kalian keterlaluan. Dasar tua bangka, berani melawannya, coba lihat diri sendiri di kaca. Hidupmu takkan pernah sejahtera. Siapa yang berani? Master Chen, kok bisa kamu di sini? Sherfu, Anda baik-baik saja? Dasar kau kurang ajar. Berani menghina leluhur guruku. Cari mati. Leluhur apa lagi ini? Dasar pelacur. Kau benar-benar tidak tahu diri. Hari ini aku harus membunuhmu. Kau. Bagus. Ayah, ada apa dengan Master Chen? Brengsek. Guru, ada masalah APA? Kenapa marah sekali hari ini? Minggia kau. Bengzat. Guru kita adalah maestro zaman ini. Apa yang terjadi hari ini? Guru jadi begitu setelah lihat kakek ini. Jangan-jangan dia orang penting? Senang bertemu. Guru, ini sang leluhur. Jika bisa menghormatinya dengan anggur, hidupku sudah berarti. Apa yang kau pikirkan? Berkata dengan leluhur saja, sulitnya naik ke langit. Kau mau menghormati leluhur. Leluhur datang. Leluhur. Kau Chen Wensheng?
Menjawab leluhur, saya salah satu murid generasi ketiga. Bisa bertemu leluhur hari ini. Sudah sangat beruntung. Tidak berani menatap leluhur. Ah, tidak usah begitu. Saya ada urusan dulu. Dia cuma kakek tukang sap. Bangsa, berani kau pukulin aku. Pergi. Istriku, kau baik-baik saja? Tua Bangka, berani kau pukul istriku. Enyala. Ayah ibu, Kau benar-benar keterlaluan. Hari ini ku harus menghabisimu. Chen Wenzheng tak punya muka. Untuk menghadap leluhur. Dia Chen Wensheng Sang Master. Master Chen, apa kesalahan anakku padamu? Kami minta maaf, tapi tolong, jangan pukul dia ya. Kalian bukan menghina aku. Tapi orang yang tak bisa diusik. Orang penting? Orang penting mana? Hari ini, Kalau dia tidak memaafkan. aku tak akan mengampuni kalian. Nak, siapa yang kau sakiti? Cepat katakan. Bu, aku juga tidak tahu. Master Chen, aku sungguh tidak tahu. Siapa orang penting yang kusakiti? Tidak tahu. Baik. Aku yang akan memberitahu. Dia orang penting. Nak, apa aku tidak salah lihat? Si kakek ini yang disebut Master Chen sebagai orang penting? Bukankah dia cuma kakek yang baru pensiun? Kita semua kolektor antik. Kalau dia orang penting, masa kita tidak kenal? Benar juga. Ayah. Anak. Ayah ada rahasia yang belum kusampaikan. Sebenarnya ayah adalah... Omong kosong. Si tua Bangka, aku sudah kenalmu puluhan tahun. Aku tahu persis siapa dirimu. Jika kau orang penting. Semua serpent di tanah ini. Aku sendiri yang tanggung. Jangan banyak bicara, hajar dulu mereka. Tidak. Hari ini aku di sini. Siapapun tak boleh sentuh orang tuaku. Tidak berguna. Minggir kau. Anak. Kemari. Master Chen, mengapa kau pukul aku? Master Chen, mereka ini cuma sampah. Ngapain kau peduli? Diam. Dua orang buta ini. Tidakkah kalian tahu siapa dia? Siapa dia? Dia cuma pria tua busuk. Yang tak berguna. Master Chen, mungkin kau salah? Keluarga ini, kami sudah kenal puluhan tahun. Ia ini bekerja di pabrik puluhan tahun, tinggal di rumah ayahnya. Rumahnya dihuni anaknya. Turan Temuran, generasinya pengemis semua. Coba ulangi. Sherfu, mungkin kau keliru. Aku pernah lihat pria tua ini. Dia cuma tukang sapu. Tak perlu perlakukan dia begini. Apa katamu? Shifu, kenapa pukul aku? Anak 2HK. Bagaimana mungkin aku ajar binatang sepertimu? Leluhur. Ini kesalahan mengajarku. Hukumlah aku. Shifu, apa yang kau lakukan? Kau Master terkemuka. Tokoh berpengaruh. Bagaimana kau bisa sujud ke pria tua ini? Bangsat. Bukalah matamu lebar-lebar. Siapa sebenarnya dia? Dia bukan tukang sapu. Dia cuma pengemis. Pemulung di jalanan. Aku hampir mati kaget. Ternyata cuma pemulung. Hampir saja kupikir, dia orang penting. Apa katamu? Dia pemulung. Benar Shifu. Aku pernah lihat seseorang, Menges tempat sampah. Mirip pria tua ini. Wajahnya sangat mirip. Si tua Bangka, berani kau bohongi Master Chen? Hari ini Keluargamu akan binasa. Jangan lepaskan mereka. Syefa, sekarang saya akan menghajar mereka untuk... Kalian ini, kalau berani menyentuh ayahku, akan kuhabisi kalian semua. Dasar anak 2HK. Kau anak tidak tahu diuntung. Sherfu, kenapa? Kenapa memukulku lagi? Hari ini bukan cuma mau pukul kau, tapi juga mau membunuhmu. Minggir. Minggir. Jangan, Sherfu. Master Chen.
Sepertinya Master Chen kambuh epilepsinya. Epilepsinya kambuh lagi. Bagaimana ini? Cepat bawa ke rumah sakit. Aduh, nyaris mati kaget. Guru Tang cepat bangun. Tidak apa-apa. Yah ayah. Orang tua brengsek. Ini semua salah si tua bangka ini. Le Pascan à Yaku. Tidak akan kilopaskan. Mau apa lagi? Jangan keterlaluan. Tua bangka. Hari ini kau bikin Master Chen pingsan di lantai. Hari ini aku akan kubunuh kau. Kalau berani sentuh ayah, Ta concu brillant pas. Dasar anak kurang ajar. Sudah berani melawannya, berkelahi dengan ayahku lagi. Bocah tua, jangan banyak bicara. Cepat berikan ganti rugi. Kurang 1 sen pun. Kami akan menghancurkanmu. Ganti rugi. Ganti rugi apa? Bercerai. Harus ada kompensasi perceraian. Bawa sampah-sampah ini. Kalian harus pergi tanpa apa-apa. Dan bayar ganti rugi. Kami cuma punya botol dan guci. Tidak ada yang lain. Mau pakai apa kami bayar? Ini urusan kalian. Tak ada hubungan dengan kami. Tak ada ganti rugi. Kami akan membuat hidupmu tak tenang. Tak ada 1 sen pun. Sejak dia masuk keluarga kami, cuma mau enak-enakan. Tak sekwopan. Tak ada hubungan dengan dia. Lupakan ganti rugi. Orang macam ini biasa kulihat. Tak punya skill ya sudahlah. Masih ingin menjaga gengsi. Menganggap sampah sebagai harta. Apa maksudmu? Si tua bangka. Ngampilan sampah buat APA? Hingga akhir tak bisa bayar ganti rugi. Pantas anakmu diceraikan. Intinya apa? Orang ini harus tahu diri. Aku juga suka kumpulin sampah. Kubeli 300 rupiah di pasar loak. Palsu tetap palsu. Tak kusimpan sebagai harta. Tak seperti kalian kelas bawah. Tak bisa menilai. Ini cap naga dinasti Qing. Bernilai miliaran. Cap giok naga ini asli. Harta nasional. Hilang ribuan tahun. Ternyata ada di sini. Harus kuserahkan ke negara. Giok ini kelihatan bagus. Benar barang loak 300 rupiah? Siapa Master Tang itu? Mungkinkah dia salah lihat? Si tua bangka. Barang rongsokan begini. Biasa kugunakan ganjal meja. Tak seperti kau anggap harta. Kau pakai ganjal meja. Tahukah kau ini? Apa? Jangan bilang. Ini harta bernilai miliaran. Konyol sekali. Kau pikunya, pada biasa dianggap harta. Pengecut tetap pengecut. Tak pernah lihat dunia. Betul-betul. Syukurlah putri kita bercerai. Nenek kau yang susah. ayah, jangan lanjutkan. Aku tahu. Kau suka barang-barang ini. Tapi ini ali barang antique. Ayo kita pulang. NK, kau tak paham. Ini barang sangat berharga. Ayah. Karena kau bilang, ini barang loak tak berharga. Aku kasih kamu 3.000 yuan. Jual ini ke aku. Orang tua ini pasti sudah pikun ya. Barang kualitas rendah 300 yuan. Dia beli 3.000 yuan. Dasar orang bodoh. Jangan-jangan menganggap batu jelek ini bernilai puluhan juta? Kayaknya, dia anggap sampah tak bernilai ini sebagai harta karun. Orang tua memang begini. Apapun sampahnya, dianggap harta berharga. Ngeyelnya minta ampun. Kalau aku keluarganya, pasti malu keluar rumah. Memalukan banget. Yah, ini cuma batu biasa. Buat apa beli ini? Di sini banyak orang. Ayo pulang saja. Nggak bisa, harus kubeli hari ini. 3.000 yuan, kamu jual atau tidak? Si tua brengsek. Beneran mau beli ini 3.000? Pasti dia yakin. Asal kamu jual, aku langsung bayar. Dasar otak Udang. Batu jelek 300 yuan. Mau beli 10x lipat harganya? Si tua ITU. Jangan bilang aku nipu. 1.000 yuan. Asal kasih aku 1.000. Batu jelek ini, langsung aku kasih. Seriusmu? Siapa menyesal berarti tipu. Oke, tunggu ya. Aku ambil uang sekarang. Yuan. Ini masih kurang. Orang tua. Masa kamu nggak punya 1.000 yuan aja? Si tua brengsek. Hidup buat APA lagi. Sudah tua. Uang 1.000 aja nggak ada.
Malamal Yuan. Untung aku sudah cerai. Kalau tidak, hidupku hancur. Ya, ayo cepat pergi. NAK, kamu bawa uang tidak? Ya, Nap, dengar kata ayah. Kita harus beli ini. Ini investasi besar. Cucu sisit nanti, gak akan kelaparan. Pinjamkan 500 yuan. ya. Aku mohon deh. Jangan malu-maluin di sini. NAK, kamu ngapain sih? Ya, aku tahu maksudmu baik. Mau wariskan sesuatu. Tapi, barang-barang yang kamu beli, nggak ada gunanya. Itu cuma sampah semua. Tahun-tahun ini, orang banyak menghinaku. Bilang ayahku miskin, dan suka ngayal. Ayah, barang-barang yang kau beli selama ini, selalu membuatku diremehkan orang. Aku tak punya muka lagi. NAK, ayah tak tahu soal ini. Membuatmu malu. Tenang saja. Mulai sekarang tak akan terjadi lagi. Lihat ini. Ini semua harta warisan ayah. Yang paling biasa pun bernilai ratusan juta. Kalau kau jual semua, bukan bisa dapat segalanya? Si tua bangke ini, anaknya sudah bersujud, masih berhayal di sini. Cuma mikirin diri sendiri, tak peduli perasaan anak. Ini namanya orang tua? Iya betul, dapat bapak kayak gini. Sial 7 turunan. Kasihan si pemuda ini. Tua Bank, ahli bilang ini palsu. Masa masih dianggap harta? Pantas keluarga kalian miskin. Memang ada alasannya. NAK, kau seradingganya. Bagus sekali. Kalau tidak, bukan cuma memalukan. Katakan pernah kaya. Ayah, aku mohon, ayo pulang. Si tu as ini. Anak kita sudah susah. Ayo kita pulang. Tidak. Hari ini harus kubeli. Long Siu harus diserahkan ke negara. Ayah. Kenapa ayah tidak bisa sedikit memikirkan aku? Di sini banyak orang. Ayah bu à Kéributan di sini. Apa ayah pernah pertimbangkan perasaanku? NAK, ini semua untuk kebaikanmu. Aku ini kan sedang memikirkan masa depanmu. Untuk kebaikanku. Untuk kebaikanku. Sejak kecil, ayah suruh aku membawa buku usang tentang peninggalan budaya. Semua orang mengira aku orang gila. Tidak ada yang mau jadi temanku. Setelah dewasa, Ayah mazi sur bawa buku usang ini. bikin aku tidak punya keahlian. Penghasilan per bulan cuma ribuan yuan. Orang-orang mengejekku si imu. Ayah ini sedang menslakekan aku. Atau berbuat baik untukku. NAK, Sebenarnya, Aku tahu semua. Ayah ingin yang terbaik untukku. Hanya saja ayah, sekarang sudah pikun. Benar. Lagi pula sekarang aku sudah berubah. Percayalah padaku. Aku pasti akan cari uang dengan baik. Pasti akan membuat ayah dan ibu hidup sejahtera. Si tua. Anak kita benar-benar susah. Sebaiknya kita turuti dia kali ini. Sekarang dia sudah dewasa. Juga perlu menjaga gengsi. Kita sebagai orang tua, jangan selalu mempermalukannya. NAK, ayah tahu. Selama ini kau telah menerima terlalu banyak hinaan. Ayah, aku tidak menyalahkanmu. TAPI tahu ke kau. Yang ditakutkan orang tua adalah setelah aku tiada nanti, anaknya hidup menderita. Ini semua kan untuk masa depanmu. Aku tahu. Semuanya untuk kebaikanku. Nanti kau akan mengerti niat baik ayah. Ayah, ko. Istri, serahkan uangmu pada Aku. Ayah, Seribu yuan. Serahkan barangnya. Ayah, kenapa ayah tidak bisa mendengarkan aku? Kenapa ayah masih membeli batu jelek ini? Jangan urusi anak. Aku tahu harus berbuat apa. Ini cuma barang pasar loak 300 yuan. Kenapa ayah harus bayar 1000 yuan untuk ini? Ayah sudah pikun ya? Si tua. Kau tidak memikirkan diri sendiri. Pikirkan juga anak kita. Manusia tua, kau benar-benar sudah parah. Bercerai dengan anakmu adalah keputusan terbaik seumur hidupku. Barang loak 300 yuan. Kau beli pakai 1000 yuan? Kereza, kau ini bodoh. Uang 1000 yuan ini terbuang. Bulan ini keluarga kalian pasti kelaparannya. Ini urusanku. Jangan ikut campur. Dasar kakek brengsek, sudah bikin anak cerai karena barang palsu. Sekarang mau mencelakakan uang hidup seluruh keluarga, masih pantas disebut manusia? Jadilah manusia. Pikirkan istri dan anakmu. Cepat pergi bawa uangmu. Benar sekali. Orang tua usil,
Sudah beli tak boleh mundur. Kami tak bertanggung jawab. Jangan sampai menyesal nanti. 1000 yuan buat beli batu rusak? Masih ada orang bodoh begini. Dasar kakek brengsek, otakmu kemasukan anginnya? Kenapa dulu tidak ajukan cerai lebih cepat? Harusnya sudah lama bercerai. Keluarga mereka ini punya masa depan apa? Jadi kapan bisa hidup mewah seperti orang kaya? Benar sekali. Sekarang bercerai. Masih belum terlambat. Akhirnya kabur dari neraka. Ini benar-benar. Ini adalah naga giok peninggalan ribuan tahun, bernilai miliaran. Apa yang kau bicarakan? Ini naga giok? Benar. Naga giok, kau gila ya? Kakek sinting ini mau membunuhku dengan tawa. Ini jelas batu rusak. Katanya naga giok, kakek ini sudah tidak waras. Naga giok adalah harta dinasti Qin, pusaka kerajaan. Hilang ribuan tahun lalu. Nasibnya tak diketahui. Mana mungkin ini, batu tak berharga ini? Benar. Beli barang pasar 300 yuan dengan 1000 yuan. Bilang itu pusaka kerajaan, naga giok peninggalan negara. CIH, benar-benar memalukan. Mempermalukan diri. Dia ini sudah puluhan tahun memalukan. Masih mau malu lagi sekarang. Sudah kubilang usir mereka. Orang tua brengsek ini, kau tidak benggal. Sekarang malu sendiri kan? Ayah, kumohon. Pulang yuk, ayolah. NAK, Tang Song ini benar-benar buta. Tidak tahu barang bagus. Pergilah pada ayah. Ini memang naga giok. Dasar kakek brengsek. Coba ulangi sekali lagi. Ayah. Dasar kakek brengsek. Kau ini siapa? Berani ganggu Master Tang? Kau keterlaluan. Buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Bukankah kau cuma Pemilang Bau Busik? Benar. Perhatikan baik-baik. Lihat lebih teletai. Kakek brengsek ini makin dilihat makin familiar. Kakek tua, jangan-jangan kau mau bilang. Apa kamu orang penting? Miskin tapi suka berhati. Master Tang, jangan sampai kamu percaya. Omong kosong si tua itu. Aku kenal dia puluhan tahun. Dia itu selalu jadi si pecundang. Orang ini kok makin dilihat makin familiar. Tapi lupa siapa. Boss Tang. Master Liu datang. Paman Senior. Dia datang buat apa? Liu Yiqian. Leluhur. Kau ini. Adik seperguruan Chen Wensheng. Liu Yiqian. Iya, leluhur. Ini cucu muridmu. Bagus, 3 tahun lagi, kau bisa menjabat sebagai ketua asosiasi antik. Terima kasih leluhur, kebaikan leluhur. Cucu murid, takkan kulupakan seumur hidup. Cepat bangun. Aku ada urusan, aku duluan. Silakan. Hormat pada leluhur. Katanya leluhur muncul di sini, asal bisa menemukannya. Aku bisa naik jabatan, jadi ketua asosiasi antik. Paman, mengapa kamu di sini? Keponakan, apa yang kalian lakukan? Orang tua ini membawa banyak barang palsu. Datang ke sini untuk membuat masalah. Harus dikatakan bahwa tumpukan ini rusak. Bernilai ratusan juta dan ratusan juta. Tahun ini, orang tua ini sudah pergi, tidak mendengarkan. Biarkan keamanan dan mengusir mereka. Liu Yiqian, jika kau bisa mengenaliku, aku membuatmu berjalan di dunia antik. Kenapa orang ini begitu akrab? Kakek. Anda adalah adik Chen Wensheng, Liu Yiqian. Ya, kakek, itu adalah murid saya. Bagus. 3 tahun lagi, kau bisa presiden asosiasi barang antik. Terima kasih, kakek, keabsahannya yang besar. Murid tidak pernah lupa. Selamat kepada kakek. Anda. Kau adalah kakek. Orang tua, apa yang terjadi? Ayah. Apa yang dikatakan Guru Liu benar? Apa lagi yang bisa Anda katakan kali ini? Dia adalah kakek. Paman,
Apakah Anda salah? Bagaimana dia bisa menjadi kakek? Tuan Liu and the pasti salah. Orang tua ini, aku tidak bisa lebih akrab. Dia baru saja pensiun. Ambil sampah di jalan 3 kali sehari. Acar dengan roti kukus. Bagaimana mungkin kakek bisa? Dia terlihat seperti ini. Pezangin. Master Liu, jangan percaya padanya. Kami sudah mengenalnya selama beberapa dekade. Dia selalu menjadi sampah. Juga suka mengumpulkan sekelompok compang-camping sebagai bayi. Lihat $300. Saya membeli batu rusak ini. Dia tidak mengatakan itu berharga. Habiskan $1.000 untuk membelinya kembali. Dia bodoh. Tunjukkan padaku. Ini adalah Yogyakarta. Paman, apa kau salah? Ini adalah 300 bunga yang saya habiskan. Dibeli di warung. Bagaimana bisa itu Dragon Seal Jade? Batu giok Longsi hilang selama ribuan tahun. Keberadaan tidak diketahui sejauh ini. Tuan Liu, pria tua ini, apa yang dia lihat adalah baik. Dia hanya memegang tampikan. Datang ke sini untuk melakukan identifikasi. Hasilnya semua palsu. Pesenggen, Tuan Chen Marapedanya, masih gila di tanah. Sampai sekarang, mereka masih menderita epilepsi. Saudara laki-laki. Saudaraku, mengapa dia? Master Liu, ini semua orang tua. Mengambil banyak barang palsu untuk mengidentifikasi. Hanya Tuan Chen begitu marah. Kau benar. Ini adalah palsu. Imitasi kerajinan modern, nilainya $10. Aku bahkan tidak bisa mengenali imitasi ini. Orang ini tidak bisa menjadi kakek. Ini adalah batu yang rusak. Lemparkan saja. Apakah Anda akan melihat harta? Harta yang langka. Kau bilang itu palsu. Apa yang kau ahli? Aku bilang kau orang tua, berani memarahi paman saya. Aku melihat siapa yang berani mengertakkan ayahku. Enak. Meskipun ayahku bingung, tapi aku tidak mengizinkan siapapun untuk menggertaknya. Kau lucu. Aku ingin menjadi pahlawan. Aku bahkan memukulmu. Apa yang terjadi? Aku tidak hanya memukul ayahmu, masih memukul ibumu. Apa yang bisa Anda lakukan dengan kami? Kau terlalu menggertak. Aku terlalu menggertak. Paman, apakah Anda puas dengan ini? Liu Yiqian. Sebagai Master Jianbao, apakah ini masalahnya? Tutup mulut. Bagaimana Guru Liu melakukan sesuatu? Dan giliran Anda. Ayah. Orang tua, berhenti bicara. Liu Yiqian, posisi Presiden Asosiasi Antik. Jangan pernah berpikir tentang kehidupan ini. Anda. Apa yang kau katakan, kakek? Anda adalah adik Chen Wensheng, Liu Yiqian. Ya, kakek, itu adalah murid saya. Bagus, 3 tahun lagi. Kau bisa Presiden Asosiasi Barang Antik. Terima kasih, kakek, keabsahannya yang besar. Murid tidak pernah lupa. Ini adalah apa yang kakek katakan padaku. Bagaimana dia bisa tahu? Orang tua, coba lagi. Orang tua, kau berani mengutuk Tuan Liu. Percaya atau tidak, aku membunuhmu. Bisakah Anda mengelola rumah Anda? Orang tua ini ingin membunuh kita? Saya pikir Anda hanya spekulatif. Kalian. Apa yang kalian? Kau berani bicara. Master Liu, jika kau ingin orang tua, kau hanya mengatakan satu kata. Aku segera naik. Kata-kata itu tadi, bagaimana kau tahu? Kau tidak perlu, bagaimana aku tahu. Anda hanya perlu tahu. Dengan kemampuan Anda untuk belajar harta karun dan karakter Anda tidak akan memenuhi syarat untuk ketua posisi ini. Orang tua ini, bagaimana menjadi lebih akrab? Selamat kepada kakek. Aku ingat seperti siapa, kakek, seharusnya tidak, dia ingin menjadi kakek. Bagaimana cara menyebarkan barang seperti ini, semua sebagai bayi. Aku ingat ada, foto kakek. Aku harus kembali. Kalau aku salah. Paman, kenapa kau harus pergi? Ada satu hal untuk kembali, untuk mengkonfirmasinya, sebelum aku kembali. Jangan biarkan dia pergi. Ingat. Mengapa Paman begitu cemas? Tuan seperti ini. Hal yang sama untuk Paman. Apa yang terjadi? Dia sangat mirip dengan Guru Agung. Memang mirip. Kamu, apa katamu? Dia adalah Guru Agung. Pak Tang, jangan main-main. Master Tang, tolong jelaskan. Salah, pasti ini halusinasi. Biar saya pikir dulu.
Saya keliru. Dia sama persis dengan pemulung dulu. Mirip sekali. Saya hampir mati ketekuten. Sudah saya duga, saya dan si imut ini sudah kenal puluhan tahun. Kalau dia guru agung, masa saya tidak tahu? Aduh, jantungku. Dasar anjing. Baka, Ayahmu ini cuma cari perhatian. Kamu diam saja. kamu keterlaluan. Kamu. Berikan itu. Apa maksudmu? Cepat kembalikan ke ayah. Bangsat. Minger. Wabengka. Kamu membuat Master Chen sampai kejang-kejang, lalu usir Master Liu. Hari ini harus kuajarimu. Kalau tidak, namaku bukan Yao Susu. Siu, apa maumu sebenarnya? Kembalikan ini padaku, boleh? Cuma batu sampah. Dibanggakan terus. Pantas saja, setelah pensiun cuma jadi pemulung, jadi pengemis. Jangan begitu. Lagi pula dia beli dengan 1.000 rupiah. Wajar dianggap harta. Baiklah, silahkan berkomentar. Tapi sekarang juga, kembalikan barangku. Atau, aku laporkan polisi. SI Imit. Ganti rugi belum dibayar. Berani lapor polisi. Baik, sekarang akan kuhancurkan batu ini. Lihat masih berani lapor. Stop. Ini giok cap naga yang hilang 1000 tahun. Kembalikan padaku. Tua Bangka. Lepaskan. Hati-hati dengan pinggangmu. Tua, lepaskan aku. Lepaskan ayahku. Pergi, dasar SI. Baka, Kemarila. APA yang kau lakukan, lepaskan sekarang. Tua Bangka. Bukannya ini berharga? Berani kau dorong aku. Sekarang akan kuhancurkan batu ini. Jangan, taruh itu. Apa lagi maumu? Master Chen. Chen, kenapa pukul aku lagi? Kubunuh pun masih kurang. Harta karun negara. Hampir hancur lagi olehmu. Ini dia. Ini yang asli. Aku tidak salah lihat. Ini benar-benar yang asli. Harta nasional. Ini tidak mungkin. Ini cuma barang bekas. Yang kubeli 300 rupiah. Untuk ganjal meja. Mana mungkin jadi harta nasional? Aku tahu. Pasti masterku. Baru kumat 2 kali. Sampai gila begini. Kalau tidak. Sebagai ahli terkemuka. Mana mungkin batu biasa. Disangka harta nasional. Kalau masih waras tak masalah. Tapi sebagai ahli termet. Menyebut batu jadi harta nasional. Kalau tersebar. Reputasiku sebagai master. Habis semua. Aku harus ingatkan dia. Master, ini bukan harta nasional. Ini cuma batu murah. 300 rupiah buat ganjal meja. Dasar anak durhaka. Apa katamu? Ulangi. Batu sampah. Batu sampah. Dasar murid bejat. Bertahun-tahun jadi muridku. Apa yang kau pelajari? Harta langka seperti ini. Kau bilang batu sampah? Master Chen, kenapa begitu emosi? APA ini benar harta berharga? Tidak mungkin. Kalau ini berharga, kenapa Master Tan bilang ini cuma batu? Bagaimana guru murid bisa beda penilaian? Sejauh ini, tidak mungkin. Betul. Master, jangan pukul lagi. Aku bisa mati. Kau lihat baik-baik. Perhatikan. Zermatila. Apa sebenarnya ini? Master, sudah kuperiksa. Tetap batu biasa. Kalau suka. Nanti kubelikan ratusan biji. Harta negara warisan ribuan tahun ini. Bernilai 10 miliar. Apa? Ayah. Perkataanmu dulu ternyata benar. Barang ini memang sangat berharga. Dasar anak bodoh. Ayahmu memang sudah tua, tapi di dunia barang antik. Kalau aku salah menilai, tak ada yang bisa tahu. Sudahlah, ayah. Aku sudah kenal kebiasaan. Kalau memang ahli, kenapa koleksimu banyak palsu? Benar, anakmu kau hanya beruntung. Kebetulan dapat keberuntungan. Sudah tua begini. Jangan sembarangan lagi.
Sebentar lagi kalian akan tak. Aku memang ahli sejari. Atau hanya omong kosong. Ini benar stempel naga asli. Stempel naga bernilai 10 miliar. Terjual hanya 1.000 yuan. Master Tang salah nilai? Bagaimana bisa? Ini mustahil. Ini tidak mungkin benar. Pasti palsu. Leluhur. Stempel Naga Anda. Tua Bangka. Bukan, Paman. Kumohon, kembalikan stempel naganya. Aku mau tebus dengan uang. 50.000, 100.000, 1 juta. Berapapun harganya, aku bayar. Pokoknya aku bayar. Transaksi selesai. Tak boleh menyesal. Kan kau sendiri yang bilang. Sekarang mau ingkar? Tidak, bukan. Bukan maksudku. Tak boleh begini. Kumohon, tolong kembalikan. Aku mohon. Tang Song ini kan, master barang antik ternama. Tak disangka, bisa salah menilai. Stempel naga 10 miliar. Dia jual cuma 1.000 yuan. Ke kakek ini. Kira Samuel salah lihat, entah si kakek beruntung, atau memang jago. Kalau aku guru Tang Song, Melihat kelakuannya, pasti mati gantung diri. Dasar anjing, kau mempermalukanku. Berdiri sekarang. Ini mustahil. Mengapa begini? Tua Bangka, Barry Harta ITU. Tua Bangka, serahkan harta itu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Bapak tua, anakku menikah denganmu bertahun-tahun. Sekarang bercerai. Berikan ganti rugi. Dia benar. Cepat berikan. Agar kita selesai. Tak ada utang lagi. Tua Bangka, berikan barangnya. Kalian mau apa? le Pascan Suamicu. Sarian, dasar kakek brengsek. Bertahun-tahun aku menikah ke keluarga, menderita begini lama. Cepat berikan barang itu padaku. Dulu saat kami miskin, kumusuri. Sekarang, keluargaku sudah kaya. Kau malah merampas. Coopérons plus en paling. Jahat di dunia ini, le Pascan. CIH, keluarga Tak Bergena, tak bisa menghidupi anakku dan kak. Hidup berkecukupan. Dia cerai darimu. Itu salahmu sendiri. Anakmu di rumah kami. Dimanja segalanya. Tidakkah ini kehidupan baik? Berani-beraninya kalian bicara begitu. Jangan banyak bicara. Lepaskan. Tidak kakek. Lebih baik giok ini kuhancurkan daripada kuberikan. Ini milikku. Barry, lepaskan. Barry, kembalikan. Nenek tua brengsek, Sarian. Di siang bolong begini, terang-terangan, berani sekali merampas di depan umum. Guru leluhurku, di mana dia? Aku harus minta maaf padanya. Astaga, guru leluhur. Foto guru leluhur ketemu. Bapak tua ini, benar-benar guru leluhur. Dia benar guru leluhur. Master Lu, dia datang lagi? Saudara muda, kenapa datang? Saudara senior. Aduh, aku buat kesalahan besar. Aku menghina guru leluhur. Di mana guru leluhur? APA? Kau menghina guru leluhur? Kau. Guru leluhur. Astaga, kalian, sialan. Termasuk kau. Kalian. Master Lu, kenapa pukul kami? Apa kesalahan kami? Kalian bertiga brengsek. Kalian menghancurkanku. Lebih baik kalian mati. Master Lu, apa yang kami lakukan? Sampai marah begini? I am Master Lu. Katakanlah, kami akan minta maaf. Apa yang dilakukan? Pasti bapak tua ini menghina Anda. Benarkah? Pasti dia yang menghina Master Lu. Tenang Master Lu, akan ku beri pelajaran. Si tua brengsek ini. Untukmu. Tidak bisa. Tua brengsek, cari mati? Ya? Ayah. Master Lu, ayah saya sedang membantu bapak mengajari orang tua ini. Kenapa bapak memukulnya? Kenapa? Kau tanya kenapa?
Leluhur suci. Ini salahku. Saya minta maaf. Tolong maafkan saya. Ini semua salahku. Aku buta tak melihat kebenaran. Kumohon maafkanlah aku. Kakek guru, aku buta tak kenal Gunung Tai. Ini salahku, memandang rendah seperti anjing. Tolong maafkan aku kali ini. Orang besar tak ingat kesalahan kecil. Maafkan aku kali ini. Kakek guru. Kakek guru. Dia ternyata sang kakek guru. Dia adalah kakek guru. Ayah. Kau yang mereka sebut-sebut. Kakek guru? Benar. Kalau begitu artinya, semua barang ini asli? Barang-barang ini, semua peninggalan ayahmu. Masih ingat buku yang kusuruh hafal dulu? Itu cara melatihmu paham antik, menenangkan pikiran, agar kelak bisa mewarisi semua ini. Ayah. Aku minta maaf. Selama ini aku salah paham. Cepat bangun. Nak. Asal kau mengerti niat ayah. Ayah takkan marah. Kau ternyata sangat hebat, tapi sembunyikan dariku dan anak. Bersembunyi begitu dalam. Apa maumu sebenarnya? Istriku. Ini semua demi anak kita. Hei, lagi pula selama ini, aku selalu baik pada. Kini anak sudah dewasa, nanti akan kubalas jasamu. Jangan marah lagi. Baiklah. Demi anak kita. Aku tak akan permasalahkan. Terima kasih Nyonya. Sekarang, saatnya kita bereskan urusan. Bicaralah. Bagaimana dengan kalian? Mohon ampun kakek guru. Kakek guru. Aku salah. Aku sadar kesalahan. Berilah aku kesempatan. Kakek guru, bagaimana hukumannya? Tang Song. Kau, Maestro Ternama, tak punya keahlian nyata. Berkata sinis dan sombong. Angkuh tak tahu sopan. Meremehkan orang miskin. Hari ini kau benar-benar mempermalukan. Cucu murid bersalah. Cucu murid salah besar. Kakek guru. Aku Tata. Aku benar-benar Tata. Awalnya sudah kukenali. Sebenarnya, aku juga mengenali Giok Naga. Semua gara-gara dia, selalu menyesatkan. Semua ini, dialah biang keladinya. Louis Tian, jangkrik tua. Sekarang ada masalah. Mau lemparkan semua ke aku. Kau pikir dirimu orang baik-baik? Kuma opportunities. Kau datang cari sesepuh. Cuma buat jadi ketua asosiasi antik. Hanya carry untung. Urusanku apa? Bajingan, berani atur orang tua. Aku tak akan maafkan. Kakak. Sesepuh tenanglah. Song Tang. Kau anggap diri ahli, tapi tak punya skill. Sok pinter dan arogan. Hina orang miskin. Kau, tak layak di dunia antik. Mulai sekarang, sebagai sesepuh antik, resmi nyatakan. Song Tang diusir dari dunia antik. Diblokir total, seumur hidup dilarang jual. Barang antik. Sesepuh. Jangan, aku cuma lulusan SMP. Selain antik, tak bisa apa-apa. Tak punya skill lain. Kau usir aku dari sini. Aku cuma bisa mengemis. Sesepuh, aku salah. Kasih kesempatan lagi. Sherfu, tolong aku. Bantu aku minta ampun. Anjing, hina sesepuh, muka tebal minta ampun. Kau, siap-siap jadi pengemis. Hancur semuanya. Untukmu. Wahai sesepuh. Kau urus antik puluhan tahun. Verifikasi banyak barang. TAPI. Kau juga arogan. Kuma carry untung. Pantas dihukum APA? Sesepuh, aku salah. Kalau sudah salah, harus tanggung konsekuensi. Seumur hidup jangan mimpi. Jadi ketua asosiasi antik. Sekaligus, 10 tahun ke depan. Dilarang jual beli antik. Semua koleksimu harus diserahkan ke negara. Semua aset harus disumbangkan untuk warga miskin. Aku tidak terima. Kenapa hukumannya lebih ringan? Aku tidak terima. Kenapa tidak terima? Kalau bukan karena kau, aku tak akan begini. Kubunuh kau. Listen, lihatlah. Ini cuma salah paham. Kami cuma bercanda. Anda, jangan dipikirin. Benar, Pesan. Tadi cuma salah paham. Kalian, jangan diambil hati. Sayang, aku tahu kau baik padaku. Aku melakukan ini untuk memotivasimu.
Kau harus tahu, niat baikku. Wanita jahat. Dulu aku sangat mencintaimu. Sekarang aku mengerti. Lepaskan aku. Kalian bertiga sekeluarga. Tidak ada hubungan dengan kami lagi. Kami tidak mau besan seperti kalian. Mengerti. Masuk. Hitung semua nilai barang antik yang hancur ini. Dia pengacara khususku yang bertanggung jawab atas ganti rugi barang antik. Barang antik yang kalian pecahkan ini, semuanya sangat berharga. Kalian akan bangkrut. NAK, bagaimana ini? Ribuan, puluhan ribu, lumayan. Iya. Kan, kebanyakan. Aku tidak sanggup membayarnya. Ini. Tuan, sudah dihitung. Total nilai barang antik yang rusak adalah Ratusan juta. APA? Ratusan juta. Sam, saya salah. Ini semua salahku. Kami tidak tahu. Ayah, aku benar-benar beri aku kesempatan lagi. Kumohon, beri aku kesempatan. Kesempatan. Sudah kuberi berkali-kali. Kau menghargainya? Siapa yang salah? Semai. Ini ratusan juta. Maafkan aku. Kumohon, maafkan aku. Jika kau mau memaafkanku, aku akan jadi budak. Jika kau tidak memaafkanku, bagaimana aku bisa membayarnya? Itu salahmu sendiri. Hanya ingin kaya. Menjauh dariku. Ibu, beri aku kesempatan lagi. Kumohon, beri aku kesempatan. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya menantu seperti itu. Ratusan juta. Di mana aku bisa cari uang sebanyak itu? Jual saja aku. Tetap tidak cukup. Bagaimana ini? Enak neraka. Ini semua gara-gara kamu. Kenapa kau tidak mati saja? Ayah, Kau memikulku? memang pantas kau dipukul. Sayang, kau membuat kami menderita. Kalian berdua menyalahkanku sekarang? Dulu, kalian yang menyuruhku membawa barang ke penilaian. Kalian bilang Tang Song ahli profesional, tidak mungkin salah lihat. Hasilnya? Gara-gara kalian berdua, aku tidak bisa hidup kaya. Berani membantah? Pukul saja aku. Apa gunanya memukulku? Ratusan juta hilang. Kalian akan bangkrut meski ganti rugi. Berani melawan? Akan kubuat mulutmu robek hari ini. Dan juga kamu. Nenek tua, lihatlah anak perempuanmu yang hebat. Zhou. Hila. Apa maksudmu anakku yang hebat? Bukan karena kamu. Mungkin aku bisa melahirkan yang seperti ini sekarang. Tidak ada hubungannya denganmu, kan? Berani sekali kau melawan. Akan kehabisai kau. Kalian berdua, orang tua bangka. Aku bisa seperti ini hari ini, semua karena kalian. Aku takkan memaafkan kalian, jika bukan karena kalian membawa banyak barang untuk diautentikasi. Aku takkan sengsara seperti ini. Kau masih berani bicara? Jika kau tak bikas, bagaimana bisa kami celaka? Kau berani membantah? Bagus. Bagus sekali. Pukuli dia. Tuan, bagaimana cara menangani mereka? Mengingat, kita pernah menjadi keluarga. Aku tak ingin menyulitkan mereka. Serahkan mereka ke kantor polisi. Biarkan proses hukum berjalan. Lakukan apa yang harus dilakukan. Mengerti? Kalian semua, bawa mereka semua ke kantor polisi. Jangan, aku tahu aku salah. Anakku, kau sudah dewasa. Mulai sekarang, semua harta ayah ini adalah milikmu. Salam pada tuan muda. Ayah. Ini. Anakku, selajai muda, perjala dan lihat dunia luar. Dan juga, jangan lupa, beri aku dan ibumu cucu yang sehat. Kita berdua pergi berlibur yuk. Tidak mungkin. Siapa suruh kau membohongiku?
Kau mau pergi atau tidak? Ibu,